Monza memang membara dengan lautan warna merah, tapi bukan Ferrari yang dirayakan, melainkan Max Verstappen yang kembali berjaya. Verstappen akhirnya sukses menang balapan lagi dengan kuasai GP Italia di sirkuit Monza. Kemenangan ketiganya musim ini diraih dengan cukup dominan, di mana ia finish 19 detik di depan pembalap McLaren dan tidak terkejar sepanjang balapan. Memang, Verstappen sempat kecolongan saat start karena dia harus memberikan posisinya kepada Norris usai keduanya berduel di tikungan pertama dan pembalap Belanda itu harus memotong tikungan. Red Bull tidak ingin Max terkena hukuman penalti seperti di Arab Saudi dan langsung menyuruhnya berikan posisi kepada Norris. Tapi tak terpaut lama, Verstappen langsung bisa salib kembali pembalap McLaren itu untuk rebut posisi terdepan dan praktis tak terkejar sampai finish. Performa Verstappen yang ngacir, konsisten, dan manajemen ban yang bagus mengingatkan kita terhadap level performa yang ia tampilkan di musim 2023. GP Italia juga jadi saksi, di mana Verstappen pecahkan 3 rekor sekaligus. Pertama adalah pole position yang ia raih di kualifikasi memecahkan rekor waktu pole dengan rataan kecepatan paling kencang di F1, yaitu 264,68 km per jam dengan waktu 1 menit 18,792 detik. Ia kalahkan rekor Lewis Hamilton dengan mobil W11 di sirkuit yang sama pada musim 2020. Selain itu, Paul Verstappen juga membuatnya jadi pembalap Red Bull dengan start terdepan terbanyak dan kalahkan rekor Sebastian Vettel sebelumnya dengan 45 kali pole. Esok harinya, Verstappen menang balapan sekaligus pecahkan rekor durasi balapan F1 paling cepat, yaitu 1 jam 13 menit 23 detik untuk lampaui rekor Michael Schumacher di GP Italia 2003. Performa Red Bull di Monza kemarin memang sangat kompetitif dengan karakter sirkuit low downforce serta lurusan panjangnya. Selain itu, upgrade floor di RB21 akhirnya bekerja sesuai harapan karena bisa mengubah pendekatan tim dengan setup window yang lebih luas dan mobil jadi lebih mudah diprediksi saat bermanuver. Faktor lain yang krusial adalah Max Verstappen yang ternyata menolak rekomendasi setup dari Red Bull dan ngotot untuk memakai settingan low drag. Red Bull sebenarnya prefer memberikan mobil spek sayap belakang dengan downforce lebih besar supaya stabil di sektor kedua serta menjaga degradasi ban. Tapi Verstappen menolaknya dan memaksa agar tim memaksa sayap belakang low drag yang sudah dipotong bagian flap atasnya untuk maksimalkan top speed. Kombinasi antara top speed kencang dan skill anomali Verstappen di tikungan berbuah menjadi rekor pole serta kemenangan dominan di Monza. Itu juga sekaligus kemenangan perdana Red Bull di era Laurent Mekies dan performa tim semenjak jeda musim panas secara perlahan mulai lebih rapi serta klinis. McLaren memang tidak jalani akhir pekan terbaiknya seperti sebelum-sebelum ini. Kelemahan mereka ketika hadapi sirkuit dengan kompromi low downforce kembali terekspos di Monza kemarin. Spek low drag yang dibawa McLaren tidak bisa mendongkrak top speed MCL 39 jadi sekencang Red Bull. Bahkan meski di atas kertas mereka unggul di sektor 2 dan 3, itu tidak cukup untuk membendung kombinasi Verstappen plus Red Bull yang masih mengerikan. Tapi bukan soal kekalahan mereka dari Red Bull yang jadi topik hangat, melainkan drama di akhir balapan antara Lando Norris dan Oscar Piastri. Seakan-akan mengulangi GP Hungaria musim lalu, McLaren kembali melakukan tim order yang aneh dan diakibatkan oleh kesalahan tim itu sendiri. Jika di Hungaria 2024 Norris jadi korban, maka sekarang gantian Piastri yang diberi instruksi untuk beri jalan kepada Lando Norris yang alami pit stop lambat. Kronologinya adalah McLaren sengaja memperpanjang stint pertama mereka sampai fase akhir balapan untuk jaga-jaga safety car muncul. Namun hal itu membuat mereka terancam dengan undercut dari Charles Leclerc yang pit stop jauh lebih awal dan tim memutuskan untuk berikan cover terhadap Oscar Piastri terlebih dulu. Norris sempat menanyakan keputusan ini dan berkata, jika dia punya peluang undercut, maka sebaiknya aku saja dulu yang pit duluan. Tapi Will Joseph selaku race engineer-nya meyakinkan Norris kalau tidak akan ada undercut, dan kalaupun ada maka tim akan menukar posisinya. Setelah Piastri masuk pit yang sekaligus jadi pit stop tercepat musim ini, Norris kemudian gantian masuk di lap berikutnya. Namun apesnya, baut di ban depan kiri tidak terpasang sempurna, dan itu membuang waktu sampai 5 detik bagi Norris saat pit stop. Alhasil Piastri bisa lakukan undercut untuk ambil alih posisi kedua. McLaren kemudian lakukan intervensi dan memberi instruksi kepada Piastri untuk memberikan jalan kepada Norris atau tukar posisi. Oscar meski sempat pertanyakan kenapa pit stop lambat jadi faktor untuk tukar posisi,
tapi dia dengan cepat langsung berikan lagi posisi runner-up kepada Norris. McLaren setelah itu bebaskan keduanya untuk berduel, tapi Piastri tak bisa mengejar dan harus puas huni podium ketiga. Walaupun baik Norris atau Piastri tidak ambil pusing dan sama-sama menerima tim order McLaren, namun bagi mayoritas fans hal ini cukup mengganggu karena terkesan tidak organik atau dibuat-buat. Apalagi keduanya saling bertarung untuk juara dunia. Perbedaan 3 poin bisa sangat berpengaruh di akhir musim. Kebijakan McLaren yang tidak memiliki pembalap utama dan ingin menempatkan keduanya dengan seadil-adilnya adalah alasan utama dari tim order kemarin. Memang mereka berhasil membuat situasi yang adil bagi Norris serta Piastri, tapi tim order yang dibuat-buat seperti Monza menimbulkan sesuatu yang tidak nyaman, terutama bagi fans. McLaren sudah membuat preseden dengan tim order yang didasarkan karena kesalahan tim. Ketika tim buat kesalahan baik itu dari aspek strategi atau pit stop, maka pembalap yang harus dikorbankan dan membuat situasi jadi abu-abu serta drama yang tidak penting. Apa yang akan McLaren lakukan jika mereka buat kesalahan lagi nanti? Bagaimana jika kesalahannya bukan pit stop? Apakah akan saling tukar posisi juga? Tapi di saat yang sama, paham juga kalau pembalap yang dirugikan karena kesalahan dari tim itu juga tidak adil. Ini bukan salah Norris yang sepanjang race tampil bagus, dan bukan pula salah Piastri yang menuruti tim order karena semua sudah didiskusikan sebelumnya. Tapi semua ini bermuara dari McLaren dengan papaya rules-nya yang aneh serta eksekusinya yang buruk. Beralih ke tim tuan rumah, Ferrari yang tahun lalu berhasil menang di Monza, kali ini harus puas cuma bisa finish di urutan 4 dan 6. Charles Leclerc sempat beri perlawanan ke Piastri selepas start. Namun itu tak tertahan lama, karena performa SF25 yang buruk di tikungan membuat keunggulan top speed mereka tak berasa di hadapan McLaren. Leclerc habiskan mayoritas race untuk manajemen ban dan bertahan dari kejaran George Russell. Lewis Hamilton yang start dari posisi 10 usai penalti 5 grid bawaan dari GP Belanda minimal bisa comeback dengan manuver-manuver cantiknya dan finish di urutan ke-6. Tak banyak yang bisa Ferrari lakukan karena balapan berjalan flat dan cuma 1 kali pit stop. Race pace mereka juga tidak sebagus di hari Jumat yang ternyata tak mampu bersaing dengan McLaren dan Red Bull di depan. George Russell finish di posisi kelima, memisahkan duo Ferrari yang menggambarkan seberapa hampanya balapan Mercedes di Monza. Russell sejatinya punya kecepatan yang oke untuk bisa mengejar Leclerc, namun ia tak bisa menyalipnya karena kalah di lurusan. Sementara Kimi Antonelli akhirnya raih poin lagi, dengan selesaikan balapan di posisi 9, meskipun ia harus kembali kena penalti 5 detik usai mendorong Alex Albon keluar trek di tikungan 3. Albon sendiri kendati start dari posisi 14, sukses finish di urutan 7 untuk tambah koleksi poin Williams di konstruktor. Albon eksekusi strategi alternatif dengan baik, di mana ia pakai hard di stint pertama, dan ganti ke medium untuk stint penutup, yang membuatnya bisa salip Antonelli, Stroll, dan Ocon. Gabriel Bortoleto juga lakoni race yang epic karena berhasil persembahkan poin lagi untuk Sauber dengan finish ke-8. Bortoleto tampil solid sejak awal balapan dengan manfaatkan top speed Sauber yang bagaikan roket untuk jaga posisinya di top 10. Sempat kecolongan dari Alonso saat pit stop. Pembalap Spanyol sekaligus manajernya itu malah gagal finish karena kerusakan suspensi usai melindas curb di exit Ascari. Walau ketar-ketir di stint terakhir karena masuk pit terlalu awal, tapi Bortoleto akhirnya bisa tuntaskan balapan dan bawa tambahan 4 poin bagi Sauber. Kemudian posisi poin terakhir dihuni oleh pembalap yang baru saja merayakan podium perdananya, yaitu Isaac Hadjar. Hadjar dipaksa kembali membumi di kualifikasi, karena ia gagal lolos dari sesi Q1 yang super ketat. Start dari pit lane, Hadjar sama seperti Albon, yaitu memanfaatkan strategi alternatif untuk bisa mendobrak 10 besar. Hadjar juga terbantu dengan insiden antara Carlos Sainz dan Oliver Bearman yang saling senggol di tikungan 4. Bearman dihukum penalti 10 detik karena insiden ini, lalu Sainz lagi-lagi harus alami nasib apes ketika ia punya peluang bagus saat balapan. Jadi apa momen favorit kalian di race malam? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.